Ya, pemirsa, laga pamungkas melawan Filipina malam nanti akan menjadi ajang hidup mati timnas untuk bisa melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan jurnalis olahraga TV1 Putri Viola. Selamat pagi, Putri. Pagi malah. Gimana pagi ini kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik, semangat juga menyambut pertandingan Indonesia berhadapan dengan Filipina malam hari ini karena ini merupakan partai penentuan, begitu kan? Partai yang harus dimenangkan oleh Indonesia kalau Indonesia ingin melaju ke babak berikutnya, babak ketiga di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Menang jadi harga mati. Sebenarnya ada beberapa skenario. Indonesia kalau ingin segera mengamankan posisinya untuk bisa lolos dengan cepat tentunya, karena ini juga kesempatan terakhir saat berhadapan dengan Filipina, tentunya harus meraih kemenangan. Tapi apakah kemudian jika hanya mendapatkan hasil imbang Indonesia masih memiliki kesempatan buat lolos? Masih ada, asalkan di partai yang lain yaitu Irak berhadapan dengan Vietnam, ini kemudian Vietnam juga hasilnya imbang ataupun kalah dari Irak. Sementara juga kalau Indonesia ini kalah dari Filipina, apakah juga masih memiliki kans ataupun kesempatan untuk melaju? Ini juga masih terbuka lebar, asalkan Vietnam ini juga kalah dari Irak. Kalaupun juga Vietnam ini meraih kemenangan atas Irak, ini nanti akan ditentukan dengan selisih gol antara Indonesia berhadapan dengan Vietnam. Bagaimana selisih golnya? Itu nanti yang kita akan lihat bersama tentunya. Berarti kansnya masih ada walaupun nanti hasilnya imbang. Betul. Tapi bergantung pada pertandingan lain ya. Nah, itu yang dihindari. Jadi memang Indonesia, timnas kita mengejar kemenangan supaya tidak mengantungkan nasib dengan pertandingan lain. Iya, harus menang ya. Itu dia. Sehingga kemudian berupaya apapun, berupaya segala cara untuk bisa meraih kemenangan atas Filipina pada malam nanti. Nah, ada hal-hal kemarin yang harus betul-betul dilupakan oleh para pemain kita. Karena pada pertandingan sebelumnya saat berhadapan dengan Irak, Indonesia ini menderita kekalahan. Nah, Indonesia ini memiliki PR yang pertama adalah membangkitkan kondisi mental para pemain. Karena kekalahan di tangan Irak kemarin ini sekaligus menghapus rekor kandang Indonesia yang kemarin ini cukup apik, yaitu tidak pernah kalah. Tapi kemarin berhadapan dengan Irak, Indonesia bermain di GBK, bermain di hadapan para penontonnya ternyata menderita kekalahan. Ini bisa menimbulkan sebuah perasaan atau meruntuhkan kepercayaan diri yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di dua laga terakhir, atau apalagi laga kandang, Indonesia ini juga tidak bisa mencetak gol. Saat berhadapan dengan Tanzania, Indonesia puasa gol. Saat berhadapan kemarin juga dengan Irak, tidak ada gol yang bisa dilesakan oleh para pemain Indonesia untuk menjebol gawang Irak. Ini juga bisa menimbulkan krisis kepercayaan diri kepada para penyerang. Nah, ini yang harus diwaspadai. Apalagi pada saat pertandingan terakhir kemarin berhadapan dengan Irak, kekalahan Indonesia ini disebabkan oleh kesalahan para pemain sendiri. Kesalahan passing, termasuk juga blunder-blunder yang dibuat, kartu merah Jordi Amat, kemudian juga kemarin ada kesalahan yang dilakukan oleh kiper Hernando Ari. Nah, kesalahan-kesalahan atau kalah gara-gara kesalahan sendiri itu malah itu bisa mengganggu mental para pemain. Seperti yang sudah sempat saya sampaikan tadi, kepercayaan diri dari para pemain ini betul-betul harus dibangkitkan pada pertandingan kali ini. Nah, kalau kita lihat lawan Filipina, harusnya Indonesia memiliki kepercayaan diri, memiliki kemampuan untuk bisa mengalahkan lawannya. Bagaimana Anda melihat peluang Filipina? Karena kan di pertandingan pertama ini imbang. Betul sekali. Menarik memang kalau kita melihat Filipina yang saat ini, yang malam hari ini akan berhadapan dengan Indonesia. Pada pertandingan pertama kemarin di bulan November tahun lalu, November 2023, hasilnya adalah imbang 1-1. Nah, kita juga harus telusuri hasil imbang itu seperti apa pada 2 kali 45 menit. Hasil imbang tersebut ternyata adalah Indonesia tertinggal lebih dulu, Filipina lebih dulu mencetak gol, baru kemudian Indonesia menyamakan kedudukan atau menyamakan keadaan. Nah, hari ini ternyata wajah dari Filipina yang dihadapi Indonesia pada November lalu itu berbeda. Pemain ataupun juga pelatih yang baru didatangkan pada Februari lalu ini memutuskan untuk mendatangkan pemain keturunan baru sebanyak 5 orang. Nah, 5-5-nya ini kemudian dipasang oleh pelatih ini saat mereka berhadapan dengan Vietnam. Di kandang Vietnam kemarin bermain di Hanoi pada pertandingan sebelumnya. Dan hasilnya kalau menurut saya luar biasa. Memang ujungnya adalah kekalahan. Para pemain baru ini belum bisa membuat atau mengantarkan Filipina meraih kemenangan atas Vietnam. Tapi tunggu dulu, bagaimana kemudian jalannya pertandingan? Jalannya pertandingan adalah Filipina betul-betul bisa menyulitkan Vietnam pada saat bermain di kandang Vietnam. Bahkan pada saat itu Filipina mampu menahan Vietnam 2-2 sampai masa injury time. Artinya kita bisa bayangkan betul bagaimana Filipina yang selama ini statusnya underdog begitu kan, dan Vietnam jauh diunggulkan karena agresivitasnya, tapi ternyata mereka mampu menahan imbang sampai injury time, sampai saat-saat terakhir. Baru kemudian Vietnam ini meraih kemenangan 3-2 pada saat itu. Nah,
para pemain ini atau komposisi baru ini, wajah baru ini yang kemudian nanti akan dihadapi oleh Indonesia. Saat berhadapan dengan Vietnam maksud saya, mungkin para pemain baru dari Filipina ini belum terlalu nyetel karena 5 pemain keturunan yang baru dipanggil langsung diberikan kesempatan untuk melakukan debut, untuk melakukan penampilan pertama di tim nasional Filipina. Tapi saat ini masa latihan mereka sudah semakin panjang, masa bermain mereka juga ada beberapa waktunya juga lebih, artinya mungkin mereka lebih nyetel. Nah ini yang harus dihadapi nanti oleh Indonesia sehingga kemudian di atas kertas Indonesia lebih diunggulkan, catatan head to head atau rekor pertemuan kita juga kita lebih unggul, 28 kali kita pernah berhadapan dengan Filipina, 24 diantaranya adalah meraih kemenangan Indonesia ini. Tapi saat ini biarpun seperti itu juga kita tidak boleh jumawa. Karena ada satu lagi hal yang diwaspadai malah, bahwa walaupun Indonesia malam hari ini berhadapan dengan Filipina, tapi sebenarnya lawan Indonesia, pesaing Indonesia adalah 2 negara, yaitu Filipina dengan Vietnam. Karena apa? Karena Indonesia memang secara fisik berhadapan dengan Filipina pada malam hari ini. Tapi hasilnya ini sebenarnya nanti akan bersaing dengan Vietnam. Siapa yang akan mendapatkan tiket? Nah, Indonesia jangan juga jumawa, jangan terlalu overconfidence, karena Filipina saat ini sudah tidak punya beban apapun. Filipina ini sudah dipastikan keluar dari persaingan. Walaupun Filipina menang pada malam hari ini, tapi itu tidak akan berubah atau mengubah posisi mereka. Mereka juga tidak akan pernah bisa lolos ke babak berikutnya. Walaupun mereka memenangkan pertandingan malam hari ini. Sehingga kemudian Filipina mungkin bisa bermain lepas, hati-hati. Hal-hal seperti ini bisa memberikan sebuah kejutan untuk Indonesia. Ya, terakhir mungkin seperti biasa kita ingin tahu prediksi skor dari Putri Viola ini berapa kira-kira hasilnya nanti, dan tentu kita harapkan Indonesia menang tentunya ya. Pastinya, saya pasti satu suara dengan para supporter yang menyaksikan saat ini, juga para pendukung setia tim nasional kita yang saya yakin nanti sudah siap untuk memerahkan GBK. Ini pasti berharap Indonesia menang. Apalagi kalau mengenai tenaga tambahan, para pemain nanti yang bisa dilihat memperkuat pasukan Sinteyong ini, memperkuat formasi dari line up yang akan diajukan oleh Sinteyong ini, mungkin nanti kan ada nama Calvin Verdong, begitu kan? Ataupun juga nanti ada nama Jay Itzes juga memperkuat. Kita harapkan para pemain baru ini, termasuk Calvin Verdong yang mungkin akan mendapatkan kesempatan melakukan debut bersama timnas, bisa menjadi tenaga tambahan, termasuk juga memperkokoh barisan pertahanan dari tim nasional Indonesia dan juga bisa menghadirkan umpan-umpan tentunya. Nah, kalau saya bisa prediksi kemenangan itu pasti, kalau skor ya 2-1 saya rasa untuk kemenangan Indonesia, saya rasa termasuk angka yang realistis, 2-1. Baik, 2-1 realistis ya. Kita harapkan ini terwujud di pertandingan malam nanti. Terima kasih Putri Viola. Baik, terima kasih Mala.